Halo, halo, assalamualaikum, Mbak Prima sama ini ya. Ini kok aku aku jadi bingung nih. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Eh ini ya, kan masing-masing kalau Mbak saya buka lewat Visik aja ya ininya untuk PPT-nya ya. Kalau Mbak ini apa? Mbak Siti ya. Panggilnya apa dong? Siti Fajri ya. Mbak Siti aja. Jiah ya. Hah, kalau Mbak Jiah ntar buka PPT-nya sendiri gitu ya. Ya udah. Mungkin ini dimulai aja kalau gitu ya. Monggo. Timut. Ntar kalau ada apa-apa ini aja ya, chatting aja ya. Makasih. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mulai kelasnya. Sebenarnya lucu banget ini. Cuma 200 orang. Mbak Ana kemana ya? Mbak Ana Sancong tuh kok nggak ada ya? Hilang ya? Mbak Ana juga nggak ada. Terus siapa namanya? Yang lainnya siapa sih kok nggak ini ya? Saya belum pernah tahu sama sekali. Nggak tahu aku, tapi tepatnya karena mereka nggak nge-add aku. Jadi boleh ha. Ana Sancong, dia online. Ini gimana, nunggu dulu atau kita mulai? Nunggu bentar sambil nanti sambil di add ya ininya ya, minta tolong ya. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja untuk kelas malam hari ini. Aku pengen ketawa masihan. Double. Ya udah, mungkin ini ya, nanti untuk minggu ini memang moga-moga nanti Mbak Faj ini bisa ini nanti apa, fisiknya bisa bener ya, jadi nanti kita satu aja di fisik gitu insyaallah. Oke, kita mulai. Jadi untuk malam ini sekarang kita sudah masuk ke modul kedua ya. Saya absen dulu, berarti ini yang ada Mbak Prima ya sama Mbak Siti Fajriah ya, dua orang saja untuk yang hari ini. Terus kemudian setelah ini kita masuk ke ini sih, apa sih fungsi komunikasi internal dan eksternal dalam komunikasi bisnis. Jadi kalau minggu kemarin nih, kita minggu kemarin ngebahas apa yo? Kan kita minggu kemarin itu kan membahas tentang konsep-konsep dasar ya, konsep-konsep dasar komunikasi itu seperti apa gitu kan. Tapi untuk ini kita sudah mulai masuk ke dalam gitu ya. Jadi fungsi komunikasi internal dan eksternal gitu dalam komunikasi bisnis. Nah, ini selanjutnya di slide kedua mungkin bisa dilihat tujuan untuk pembelajarannya. Jadi nanti kita bisa tahu ya, membedakan komunikasi internal itu seperti apa, terus kemudian eksternal, terus fungsi-fungsinya tuh buat apa sih, kan harus tahu nih, harus tahu kan fungsi-fungsi dalam bisnis seperti apa. Terus kemudian kita mengidentifikasi, yang paling penting juga nih, mengidentifikasi halayak komunikasi bisnis. Apa sih halayak tuh? Halayak itu lebih ke dalam arti luas ya, mencangkup luas. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi komunikasi bisnis secara luas gitu. Lanjut untuk slide yang ketiga. Langsung masuk ke slide keempat. Ya ini. Kita masuk ke apa nih? Tipe komunikasi ya. Jadi tipe komunikasi ada berapa nih? Ada 5 ya. Ini Mbak Prima pasti udah selesai. Kemarin minggu lalu kan udah selesai setengah buku tuh. Jadi sekarang setengah buku pasti udah selesai. Ya Mbak Prima ya. Jadi untuk tipe komunikasi ini ada komunikasi secara lisan. Selesai setengah lembar. Iya boleh. Lumayan loh Mbak, itu setengah lembar sudahan ya Mbak ya. Jadi kita tahu ya kalau ini, jadi ada komunikasi itu secara apa sih, kita kayak gini ngobrol-ngobrol, ini kan tipe komunikasi secara lisan. Kemudian ada lagi secara tertulis. Jadi ada lisan dan tertulis ya. Jadi yang poin yang nomor 3 ini poin yang nomor 3, lisan dan tertulis, ini gabungan dari keduanya ya. Ini langsung aja. Jadi tipe komunikasi kan ada 4, tepatnya sih ada ini ya, apa ini lisan,
Lisan itu contohnya adalah secara misalkan konferensi, wawancara gitu ya. Ketika kita wawancara terus habis itu presentasi gitu di depan itu. Jadi komunikasi secara lisan. Kalau secara tertulis itu komunikasinya melalui iklan, terus kemudian ada lagi laporan seperti itu ya. Jadi memang yang tertulis. Kemudian ternyata ada lagi nih, ada komunikasi secara lisan dan tertulis loh. Ternyata ada dua. Jadi selain gabungan antara keduanya, misalkan nih iklan di televisi gitu kan, ketika iklan di televisi itu dia menampilkan ada apa, ada kata-kata ya, kemudian ada juga selain kata-kata ada kalimat seperti itu dan juga ada gambar. Jadi ada gambar dan ada percakapan. Jadi misalkan itu termasuk lisan apa, untuk tipe komunikasi lisan dan tertulis. Jadi kayak apa, siaran ya, siaran di televisi seperti itu, siaran video. Ada yang ditanyakan sampai sekarang? Iya, Mbak Ana di mood. Ada Mbak Ana ya ini ya, sudah masuk ke grup. Ya udah, nanti langsung dimasukkan aja ya ke grup ya, minta tolong ya. Jadi bisa lanjut kita ya sambil ini ya. Boleh, boleh. Silahkan di-mute lagi. Jadi kita masuk ke tipe komunikasi tadi ya. Ada lisan dan tertulis. Contohnya apa nih Mbak Prima tadi? Untuk lisan dan tertulis. Ini Skype-nya siapa ini suaranya? Gimana, gimana? Iya, di-mute. Monggo di-mute. Yang di-mute. Apa nih, Mbak Prima apa nih? Contoh lisan dan tertulis tadi apa nih? Siaran, siaran televisi ya termasuk ya. Jadi ada, aduh, ada siaran ya, iklan di televisi ya. Kemudian, waduh, ada suara background ini. Nanti minta tolong di mute ya. Terus habis itu yang keempat apa? Ada komunikasi secara visual. Jadi komunikasi secara visual itu contohnya, misal nih, ada visual itu apa sih? Visual itu mata ya. Jadi kita ngelihat bahwa ada desain gedung. Ya, yang terlihat gitu. Terus kemudian Mbak Ana minta di mute. Ditelepon, ditelepon. Saya yang telepon. Dia apa? Diturunin tuh dimatiin dulu ya. Ya udah. Udah, nggih, ampun. Ntar minta tolong di mute ya. Kok bertiga lagi ya, ini tiga sekawan ini, tiga trio kuek-kuek. Empatnya di mana nih? Yang lainnya nggak ada ya. Ya udah, kita lanjut ya. Jadi untuk komunikasi cara visual tuh yang terlihat gitu ya, terlihat dan mata gitu. Misal nih desain, terus pakaiannya kayak apa sih gitu kan, terus gambar, ada ilustrasi, ada foto gitu ya. Terus ada lagi komunikasi non verbal. Non verbal itu misalkan apa nih, misalkan gerak tubuh, terus ada lagi ekspresi gitu ya. Jadi non verbal sendiri tipenya gerak tubuh, terus kemudian habis itu gerak tubuh, ekspresi wajah, misalkan kayak gitu. Misalkan nih lagi, misalkan Mbak siapa, Mbak Fajr gitu, lagi Mbak Fajriah ya namanya, siapa sih, Mbak Siti Fajriah misalkan lagi cemberut gitu kan. Nah itu termasuk tipe cemberut gitu. Jadi termasuk tipe komunikasi di ekspresi wajah gitu ya. Aku lagi sebel misalkan kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk mengkomunikasikan gitu. Terus kemudian udah ya Mbak Ana, bisa gabung nggak ini? Bisa digabungin? Minta tolong di ini ya, di app Mbak Ana Sancong.